الحضر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى روح شيخنا عبد القادر الجيلاني وشيخنا محمد صدق المدني وشيخنا محمد أرشد البندري وشيخنا محمد نبيس وشيخنا عبد الصمد سلاجر الهدى وشيخنا زين بن عبد الغني وشيخنا نبينا إبراهيم بن محمد بن وشيخنا محمد أحسن بن شباب الشيخ أبي بكر وشيخنا يمن بن عبد الله شيء لله لكم الفاتحة. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, alhamdulillah, syukur kepada Allah kita diberikan umur yang barakah sehingga kita menyelesaikan bulan Ramadan dan berada di bulan Syawal. Sementara beberapa waktu yang lalu keluarga kita, sahabat kita, jamaah majlis kita bersama kita, tapi di bulan Syawal ini ada beberapa orang yang sudah pulang mendahului kita. Mudah-mudahan beliau semua, termasuk Ibu siapa? Ibu Anang Hanifah dan Afif siapa? Hajah Rafi'ah yang beliau jamaah mulai awal dari sejak tahun 99 istiqomah sampai akhir hayat beliau dalam menuntut ilmu bersama kita. Insya Allah wafat beliau itu matinya mati syahid, karena dalam menuntut ilmu. Begitu pula jamaah-jamaah kita yang lain yang berulang mendahului kita, mudah-mudahan lapang luas umur beliau semua dan berkumpul dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang mulia, Ramadan telah lewat. Kita harapkan dengan berkah Ramadan, sesuai dengan janjinya Rasulullah, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu
Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Bulan Ramadan adalah satu bulan, kata Rasulullah, yang di siang harinya diperuntukkan untuk berpuasa. Di malam harinya aku sunnahkan kata Nabi salat tarawih. Siapa yang berpuasanya semata-mata mengharap keridhaan Allah dan karena Allah, malam harinya diisinya dengan qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih, salat sunnah dan amal ibadah, semata-mata pun hanya mengharapkan keridhaan Allah. Maka selesai Ramadan, Allah sucikan, Allah bersihkan orang tersebut dari dosa-dosa kepada Allah, seperti bayi yang baru lahir. Pembersihan dosa. Puasa qiyamul lail, pembersihan dosa seperti bayi baru lahir, artinya nggak berdosa. Tapi tunggu dulu. Kalau dosa kita kepada sesama manusia ini masih bersangkut paut, contoh, kita ada hutang piutang dengan seseorang. Orang yang berhutang piutang walaupun matinya itu mati syahid, selama hutangnya belum terbayar, terkalah untuk masuk surga. Atau kita ada hal-hal yang menzalimi keluarga, tetangga, atau hamba-hamba Allah yang lain, maka ini tidak akan bisa dibersihkan melainkan dengan kita minta ridho, minta halal, minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi atau kita sakiti. Maka itu ada nuansa setelah puasa, halal bihalal, saling menghubungkan tali silaturahim, maaf, memaafkan satu dengan yang lain. Tapi silaturahim yang paling dahsyat itu sebenarnya adalah kalau kita sama-sama baik itu biasa menghubungkan silaturahim yang pernah diputus orang atau bermasalah dengan orang, kita datang dengan kerendahan hati untuk saling minta maaf atau saling memaafkan. Ini yang lebih dahsyat lagi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kemuliaan kepada umat Rasulullah dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Man shama Ramadan thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasawmid dahr. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu disambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka Allah memberikan fadilah orang itu berpuasa setahunan. Jadi orang lain berpuasa setahunan non-stop. Bagi umat Rasulullah dengan puasa di bulan Ramadan ditambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka Allah berikan fadilah pahala puasa orang setahunan. Subhanallah. Ini anugerah bagi umat Rasulullah. Maka itu Bapak, Ibu, para jamaah yang mulia, yang belum puasa Syawal, ayo puasa Syawal. Yang belum tutup, ayo tutup makan. Usahakan
Bulan Syawal selesai puasa kita. Boleh sekaligus 6 hari, boleh bercicil hari ini puasa, besok ada, boleh. Yang penting selama berada di bulan Syawal. Begitu besarnya fadilah orang yang berpuasa, puasa Ramadan, puasa wajib, dan puasa-puasa sunnah. Maka Allah menyiapkan satu pintu di surga yang gak bisa dimasuki oleh orang lain. Namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan ini khusus dimasuki oleh orang-orang yang suka berpuasa, baik puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasu'a, kemudian puasa Yaumul Bait 13, 14, 15. Ini khusus bagi ahli puasa. Dan di antara kedahsyatan puasa itu, baik puasa sunnah maupun apalagi puasa wajib, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, dan ganjarannya itu, kalau amal lain ya Rasulullah 1 sampai 10 sampai 700, tapi kalau puasa nggak dapat dinilai, nggak dapat diungkapkan betapa besar pahalanya bagi orang yang berpuasa yang karena Allah. Makanya pahalanya nggak didapat, nggak apa-apa lagi. Pahalanya di Allah aku, artinya dapat aku. Pelanjut semua. Mendapat Allah itu biar habis saya dulu di akhirat ampun bianto. As-shaumu junnatun minan nar. Puasa itu benteng dari api neraka. Bahkan lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kegembiraan. Farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbah. Kegembiraan yang pertama secara umum adalah ketika menjelang berbuka. Jadi ingat ini, selain Ramadan, puasa sunnah. Ketika menjelang berbuka, Allah buat gembira. Gembira apa? Senang Allah bertolong kita untuk bisa puasa. Gembira akan berbuka. Itu makna gembira secara umum. Gembiranya orang awam. Anugerah bagi orang awam ketika menjelang berbuka dia gembira, semua pasti gembira. Saking gembiranya, waduh, macam-macam yang disiapkan. Itik tanpa tulang, ayam bakar, tuak pakuyu baubar, macam-macam. Makanannya pulang pika kantar, iwadak, macam-macam. Es capcay, es mio, es keo, teh, susu, kopi. Ini puasa balas dendam katanya. Ujung-ujungnya sakit parut. Nggak sakit parut kita kok lagi tarawih. Bukan ini kegembiraan, bukan ini. Kegembiraan yang mana? Ternyata bagi orang yang berpuasa itu menjelang akan berbuka, doanya diijabah. Doanya diijabah oleh Allah. Maka jangan kau sibuk ngurusin dengan pembukaan. Siapkan dari menjelang detik-detik berbuka dengan memperbanyak berdoa. Doanya diijabah oleh Allah. Makanya Nabi tidak pernah meninggal doa ini. Doa ini bukan hanya ketika
bulan Ramadan, tapi setiap waktu Nabi berdoa. Bahkan menurut riwayat, ketika Nabi mau umrah, ini juga dibaca beliau. Haji dibaca beliau. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu ayat dahsyat. Ini kegembiraan bagi orang awam ketika berbuka. Tapi menurut orang yang khawas, gembira ketika berbuka. Berbuka di mana? Ketika berbuka di dalam surga. Dengan segala macam kenikmatan, bebas, makanan, minuman, kepuasan. Ini kegembiraan bagi orang puasa. Dan hina yalqa rabbah, kegembiraan yang kedua bagi orang awam ketika melihat ru'yah hilal 1 Syawal, gembira dengan bahari raya. Tapi bagi orang yang khusus ya, gembira ketika berjumpa dengan Allah di akhirat nanti, memandang keindahan wajah Allah. Ini hadiah bagi orang puasa. Tapi bagi orang yang khawasul khawas, gembiranya apa? Setiap saat terbuka hijab lawan Allah, di hatinya kadang lagi memandang yang lain, melihat yang lain, puasa dari memandang yang lain, bertahan dari memandang, dan dilihatnya dan dipandangnya hanya Allah. Ini anugerah bagi orang yang berpuasa. Banyak banget Bapak Ibu apabila puasa, sampai dari mengatakan sumu tasihhu, puasalah kamu sehat. Ada penelitian ibu-ibu yang mulia, bapak-bapak yang mulia, dengan pasukan tikus. Rupanya tikus ini organ tubuhnya agak mirip dengan manusia. Jadi ada 1 ekor tikus yang dikurung, yang setiap hari dikasih makan. Kemudian 1 ekor tikus yang lain dikurung juga, yang akan dimakani. Siang malam akan makan. Tikus yang ketiga dikurung juga. Dalam seminggu ada 2 hari yang gak dikasih makan. 5 hari dikasih makan, 2 hari tidak. Kemudian 1 ekor tikus lagi, yang sehari dimakani, sehari tidak. Sehari dimakani, sehari tidak. Setelah diteliti beberapa waktu, berjalannya waktu, ternyata tikus yang duluan menikmati itu tikus yang kada diberi makan. Siang malam tadi banget kayak kelaparannya, cepat matinya. Makanya nggak ada puasa yang siang malam non stop. Makanya ada basahur, ada berbuka. Ini Islam. Nah kemudian tikus yang setiap hari di ayam yang dikasih makan setiap hari, itu umurnya sampai 1 tahun, panjangnya setahun. Tikus yang dikasih makan dalam seminggu ada 2 hari yang gak dikasih makan, sisanya 5 hari dikasih makan, itu umurnya lebih panjang 3 tahun. Kemudian tikus yang sehari dimakani, sehari tidak, itu lebih panjang lagi, 3 tahun 3 bulan. Jadi kalau hendak sikap, hendak umur, banyak dimakan.
saudara dimakan terus. Kalau ingin diperpanjang umur, ayo puasa. Puasa itu sehat. Bahkan menurut penelitian, orang yang puasa katakanlah 12 jam lebih, maka akan mengeluarkan satu zat protein, yang zat protein itu yang membasmi sel-sel kanker yang di dalam tubuh. Racun-racun di dalam tubuh ini yang dibersihkan oleh protein yang keluar. Zatnya itu kalau orang tidak makan, tidak minum selama 12 jam lebih. Coba aja lihat. Kalau kita hendak operasi apa? Puasa. Mau lihat penyakit-penyakit kita? Puasa. Orang-orang berhari itu, Pak, Bu, kalau ingin diberikan Allah kelebihan, karamah, atau kekuatan, mereka puasa. Bahkan orang-orang yang non-muslim pun untuk mendapatkan sesuatu dengan keyakinannya puasa. Ada kawian di atas banyu non-muslim, ada menjadi asapi dengan puasanya. Apalagi orang beriman. Jangankan manusia puasa, binatang saja puasa diberi kesaktian, diberi kelebihan oleh Allah. Lihat ulat bulu. Ulat bulu itu jalannya merayap, menjijikkan. Kira-kira adalah 47 ulat bulu ya. Jangankan beginian, lelaki yang jadi dalam video aduh ini tercapai itu berbahaya. Gatelam makanannya daun yang kering, rumahnya tanah, merayap dan gak ada harganya. Binatangnya sangat dibenci. Tapi ulat bulu tahu diri, aku ini kan baik, aku ini hina, aku ini penuh dengan noda. Lalu ulat bulu puasa. Dia nggak makan, nggak minum, nggak lihat apa-apa, fokus. Setelah dia puasa, ulat bulu tadi berubah jadi kupu-kupu. Yang asalnya jalannya merayap, terbang. Asalnya makannya daun yang kering, madu makanannya. Asalnya rumahnya tanah, istana, di mana aja rumahnya. Asalnya orang membencinya, orang ketujuh berataan seneng. Bila perlu bila ada ngomong-ngomong tangan padahal belum dulu asalnya. Sampai ibu-ibu ketika ulat bulu datang ke rumah, ini alamat ada tamunan datang hendak melamar aku sudah menjanda 5 tahun. Anunya asosiasinya ulat bulu tadi, ke kupu-kupu tadi sudah. Coba hebatnya ulat bulu tadi, inya berpuasa berubahlah jadi kupu-kupu. Ini amsal, ini contoh bahwa orang puasa itu akan ada perubahan. Jadi orang yang puasanya seperti ulat bulu berubah setelah Ramadan lebih baik, lebih rajin ibadahnya, lebih menjaga perkataannya, lebih segalanya. Itu alamat Ramadannya diterima oleh Allah, Ramadan yang makbul. Puasanya puasa ulat bulu berubah jadi kupu-kupu. Iya, ada juga puasa, binatang puasa juga. Ular puasa juga, biar puasa. Tapi ular puasa nggak makan, nggak minum, berubah juga, ganti kulit, tapi tetap jadi ular. Jadi artinya apa? Kalau orang yang sebelum Ramadan kelakuannya kadang kelakuan Mbak Ramadan bagus, Mbak amal, beribadah, tutup Ramadan kadang kelakuan pulang, kamu pulang, puasa ular. Ayo para jamaah, kita mulai sekarang meningkatkan amaliyah
dengan memperbanyak puasa. Selain Ramadan, ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal. Bagi ibu-ibu barangkali yang banyak karena memang alamiahnya kayak diqadha puasanya. Kemudian ditambah dengan puasa Senin, tambah lagi dengan puasa Yaumul Bait sehari 13, 14, 15. Subhanallah. Limbah puasa hari raya Idul Fitri. Kenapa kita gembira? Bahagia. Bahagia kenapa? Kita selesai Ramadan senang. Jadi orang hari raya itu gembira, bahagia, suka dengan makanannya, dengan minumannya. Kegembiraan yang luar biasa. Nah, inilah hari raya bagi orang awam. Ternyata hari raya itu ada 2. Mari kita telaah satu isyarat dari Imam Ibnu Athaillah tentang apa itu makna hakikat hari raya. Urudul faqati a'yadul muridin. Tibanya saat-saat kesukaran seperti kemiskinan, sakit, serba kekurangan, dan segala macam cobaan-cobaan yang menimpa kepada kita. Difitnah orang, dizalimi orang, ekonomi sulit, dan segala macam bentuk kesukaran yang datang menimpa kepada kita, sehingga membuat merasa diri ini hina, banyak dosa, nggak ada apa-apanya, nggak ada punya harganya diri ini. Itu adalah hari raya bagi orang yang muridin. Apa itu muridin? Orang-orang yang di dunianya berjalan untuk menuju Allah, melatih dirinya, mengendalikan nafsunya dengan amaliyah, dengan wirid untuk bertakarub kepada Allah. Jadi murid, jadi orang murid itu adalah orang-orang yang berkehendak damping dengan Allah, dekat dengan Allah, dengan melakukan amaliyah zahir dan batin, dan banyak dengan cobaan dan ujian yang dihadapinya, tujuan takarrub kepada Allah, namanya muridin. Jadi hari raya bagi orang yang muridin adalah ketika dapat cobaan, dapat ujian, dapat penderitaan, dapat kesengsaraan. Terbalik kalau kita, wah itu kiamatnya ada. Saat-saat tibanya kesukaran, bala yang menyebabkan manusia merasa kerendahan dan kehinaan dan kemiskinan diri di hadapan Allah, itulah saat dan masa yang terbaik untuk mendapat balas kasih Allah dan mendekat kepada Allah. Oleh sebab itu, bagi para muridin, orang salik yang melawan hawa nafsu untuk tunduk kepada Allah, ketika mendapat cobaan dan ujian, problem-problem yang menimpa, sehingga membuat nafsu itu tidak berdaya, lemah, itulah puncak kegembiraan, puncak kebahagiaan orang yang muridin, yang mereka mampu menundukkan nafsunya untuk tunduk kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini hari raya. Jadi hari raya bagi mereka itu
setiap hari raya terus. Ketika nafsunya tunduk kepada Allah. Kata gampang-gampang Pak. Orang mampu menentukan hal itu berat sekali. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa amma man khafa maqama rabbih. Orang-orang yang khauf akan makam Rabbnya. Orang yang hanya bersangatan takutnya kepada Allah. Siapakah orang yang bersangatan takut itu? Arti takut di sini beda dengan takut lawan macan, lawan singa. Takut lawan macan, lawan singa menjauh. Takut kepada Allah maknanya yang mendekat diri kepada Allah, berhampir kepada Allah, takut kalau mendapat murka Allah, takut dengan azabnya Allah, takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Lalu mengendalikan nafsunya nih, supaya nafsunya ini mau menurut kehendak Allah. Jangan nafsunya menguasai dirinya. Jangan nafsunya jadi Tuhannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga tempatnya. Makanya ketika Ramadan terjadi perang Badar Kubra, umat Islam jumlahnya kurang lebih 313. Kaum kafir Quraisy ribuan lebih, senjata yang lengkap, puasa, haus, letih, lapar, dahaga, panas kelewat panas, berperang membela agama Allah, melawan orang kafir yang jumlahnya begitu banyak. Tapi Allah beri kemenangan. Selesai perang, dalam kemenangan Nabi mengumumkan kepada para sahabat, raja'na min jihadil akbar, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru selesai perang yang kecil. Bayangkan, Nabi bilang puasa, lapar, haus, berperang menghadapi orang banyak. Kecil aja ini kan Nabi kecil. Asghar, sangat kecil perang ini. Biasa. Kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Apa perang yang lebih besar? Wahai Rasulullah, apa tadi? Jihadun nafs. Kalian berjuang mengalahkan, menundukkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Yang ada nafsu tuh boleh hendak tahu, ini hendak nyaman terus. Nih rumus nafsu, hendak nyaman, tidak mau sakit. Itu nafsu tuh. Nafsu tuh keinginan ada di dalam diri. Nafsu sugih, tapi juga ada nafsu. Hari ini untung semediar, bampik nafsu. Miskin, sakit, tak ada mau nafsu. Dagangan rugi, nafsu ada mau. Sehat terus, nafsu senang. Ibu-ibu mukanya glowing, saking glowingnya setiap hari, 2-3 jam mau hadir, apa-apa. Tapi lain jadi panggil lain. Ingin glowing, sampai tanya sama papinya, papa cantik nggak aku? Jangan pakai cantik, makin lain. Tapi cantik gak aku? Kayak bahari juga Jadi nafsu ini ingin senang, ingin kaya, ingin terpuji, ingin terhormat, ingin dimuliakan. Akhirnya apa? Semuanya terjadi kaya, sugih, mewah, terhormat. Timbullah kesombongan dalam dirinya, timbul keakuannya. Banyak orang-orang yang dapat kenikmatan dari Allah, yang nafsunya diturunkan oleh Allah, dia lalai jauh dari Allah. Sebaliknya, yang tidak disenangi nafsu, ya difitnah orang, dicaci maki orang, dihina orang, jatuh miskin, penyakit datang, nafsu ini nggak senang. Nah, ketika
Allah datangkan berupa cobaan, berupa ujian yang tidak membuat nyaman hati, yang nafsunya tidak senang, berupa penyakit yang tidak sembuh-sembuh, berupa cobaan anak yang bermacam-macam bentuknya, berupa istri yang begitu begini, berupa suami yang begitu begini, berupa tetangga, sahabat, teman, kawan karib yang menyakiti, dan bermacam-macam cobaan kesukaran yang menimpa kepada diri kita. Lalu ketika itu kita merasa ada daya, ya Allah, hamba kada sanggup menghindarkan bencana yang datang kepada hamba tanpa tolong Engkau, ya Allah. Dimulai perasaan hina diri. Udah banyaknya dosaku. Ini asbab dosaku yang banyak, kesalahanku yang banyak. Timbullah perasaan hina, timbullah bergantung kepada Allah, timbullah bersandar diri kepada Allah. Nanti inginkan makna hari raya tadi, ketika datangnya cobaan, ketika datangnya ujian yang bertubi-tubi menimpa kepada seseorang, lalu dia berhampir kepada Allah, menghibah kepada Allah, mengadu kepada Allah, berharap kepada Allah, merasa dirinya hina, merasa banyak dosa, merasa nggak ada harganya lagi dirinya, ada gantungannya ke Allah. Itulah makna hari raya bagi orang yang muridi. Inilah hakikat hamba itu fakir. Kadang-kadang nafsu ini perlu digosok seperti itu. Kadang-kadang dia bisa sombong, sugih terus, nah, anu dada, masyhur terkenal terus, nah, bisa anggap remeh. Berilmu terus bisa anggap orang kecil. Jadi kadang-kadang sehat terus, nah itu Allah. Jadi Tuhan kayaknya. Nah kayak tahun sugih terus, menentang Tuhannya. Jadi kadang-kadang kalau Allah itu sayang kepada seorang, maka nafsunya ditundukkan dengan bermacam-macam. Tetapi ketika nafsunya ditundukkan oleh Allah, dia reda. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Lalu dia kendalikan nafsunya untuk tunduk dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, ya Allah. Boleh jadi apa yang tidak engkau senangi menurut nafsumu, itulah yang terbaik yang Allah hadiahkan untukmu. Menurut nafsu, cakap awak awet muda, agung taruh sama-sama. Nah kata hafal sudah 25 tahun di majlis, tapi pinanya si Din tuh pinah kakak itu aja. Awet muda, sopot dan uha bener. Nah nafsu itu kan suka tuh atau cakap awak agung terus. Nafsu nyaman terus, nafsu. Nah ketika yang terjadi yang tidak disenangi nafsu, kita meredainya, kita senang, kita lapang dada. Asa antakau syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi. Nah kadang kau senangi sakit, sudah senang, miskin, tapi ialah baik untukmu, baik untuk akhiratmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarul lakum, boleh jadi kau inginkan menurut nafsu begini. Kemudian Allah tidak baik menurut Allah untukmu. Wallahu ya'lamuna wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu mana yang terbaik. Jadi sebaiknya kita berbaik sangka kepada Allah. Apa yang terjadi yang menimpa kepada kita, inilah yang terbaik menurut Allah. Berbaik sangka. Mari kita lihat peristiwa yang terjadi, sering kita ungkapkan riwayat ini, tapi tidak mengapa untuk menambah keyakinan. Hari rayanya Nabiullah Yunus ketika dalam perut ikan. Coba kalau kita andaikan terjadi lawan kita kayak apa?
dalam perut ikan. Pada gampangan sempit dalam perut ikan. Kalau baunya sudah kata kisah tadi sudah. Dalam perut ikan, dalam lautan, dalam kegelapan malam, yang secara akal manusiawi nggak akan selamat, nggak akan bisa keluar. Bayangkan tuh, andaikan itu terjadi lawan kita, kita dalam perut iwak kayak apa? Hidup dalam perut iwak, dalam laut kayak apa? Kada gampang-gampang nih. Coba ujian yang dahsyat. Tapi Bapak Ibu yang mulia, sebentar lagi kalau Nabi Yunus dalam perut ikan, sebentar lagi kita akan berada dalam perut bumi, dalam kubur, gelapnya kubur, sempitnya kubur, banyak binatang buasnya. Kalau Nabi Yunus dalam perut ikan hanya beberapa waktu dikubur, kada akan bangkit lagi sepanjang masa sampai hari kiamat. Tapi mari kita lihat pelajaran kepada Nabiullah Yunus, hari raya Nabi Yunus. Ketika dalam perut ikan, dalam kegelapan, dalam lautan, Allah mengilhamkan kepada Nabiullah Yunus satu munajat, yang dengan munajat itu membuat Nabi Yunus mendapat kegembiraan, kebahagiaan, kemenangan. Apa munajatnya? Kita sudah hafal semua ayat doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika dalam perut ikan, Nabi Yunus langsung bermunajat kepada Allah, mengadu kepada Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang lain yang bisa menolong, yang menyelamatkan, membantu, hanya Engkau ya Allah. Enggak ada yang mentakdirkan aku seperti ini, hanya Engkau, enggak ada lagi yang lain. Nabiullah Yunus putus harapan dengan segala sesuatu, bahkan kepada dirinya putus harapannya, gantungannya, sandarannya hanya kepada Allah. Dan Nabi Yunus juga tidak minta lepaskan dari perut ikan, tidak. Berserah sepenuhnya kepada Allah. La ilaha illa anta, kada ada lagi yang mengajak, tempat menolong, menyelamatkan hanya Pian, tempat bergantung, bersandar hanya Pian. Yang maulah ulung Pian, maulah iwak Allah, tak tidak terus sebagai kehendak Pian ya Allah. La ilaha, kada lagi hanya Pian, hanya ya Allah yang ada. Saking puncak kenikmatannya, Allah buka hijab dalam perut ikan tadi. Allah buka hijab rahasia Nabiullah Yunus dengan Rabbnya. Kada lagi Pian hanya yang ada ya Allah. Lezat nikmat terbukanya ma'rifat. Itulah hadiah Nabi Yunus. Lalu setelah menyatakan hanya Engkau yang ada, gantungan, subhanaka, Nabi Yunus memuji Rabbnya, bertasbih kepada Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, ini kuntu minaz zalimin. Lalu Nabi Yunus mengakhiri, ulungi orang yang hina, orang yang zalim, yang bergelimang dosa, penuh kealpaan, penuh kehilapan, zalim, zulmat, penuh dengan kegelapan. Jadi Nabi Yunus merasa dirinya yang paling hina, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kealpaan, penuh dengan kehilapan, dengan segala sifat kehinaan dirasakan Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus merasa dirinya yang paling hina, maka gantungan sandaran kepada Allah yang maha amat mulia. Perasaan semacam inilah yang disebut dengan hari raya
bagi orang muridin, bagi para nabi-nabi, bagi para wali-wali. Dengan asbab Nabiullah Yunus membaca doa ini, Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, mengeluarkan dari kedalaman lautan, terdampar di pinggir pantai. Allah berikan makanan di samping Nabiullah Yunus. Nah, karena dalam waktu awaknya bangun nih lama sedangnya lain-lain, mereka luka-luka apa segala lain, Allah sembuhkan. Dan penduduk yang menantang Nabi Yunus, mereka tobat kepada Allah, menyambut kedatangan Nabi Yunus. Mereka jadi pemimpin, jadi imam, jadi nabi, jadi panutan masyarakatnya. Inilah pelajaran kepada kita. Ayo para jamaah yang mulia, jangan tinggalkan membaca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau Nabiullah Yunus mendapat kegembiraan yang bersangat setelah beliau membaca doa ini dengan penuh keyakinan di dalam perut ikan, kenikmatan yang ada tak bandingnya, maka mudah-mudahan kita membaca doa ini walaupun ada cobaan, ujian apapun yang menimpa kepada kita di dunia ini, Allah berikan hati ini gembira dengan kedatangan yang Allah berikan kepada kita. Senang, lapang dada, gembira hati kita walaupun awak sakit, walaupun gigi melinyut-linyut, walaupun ekonomi sulit, fisiknya sakit, keadaannya penuh penderitaan, tapi hatinya gembira dengan ketentuan yang dikehendaki oleh Allah. Idza habballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang, Allah datangkan cobaan. Untuk apa? Nah, selanjutnya ujar Imam Ibnu Athaillah, Rabbama wajadtal mazida fil faqati ma la tajiduhu bis shaumi was salati. Engkau mendapatkan karunia dan keagungan dari Allah pada saat cobaan, ujian, kesukaran yang tidak engkau dapatkan dengan banyaknya puasa dan sholat. Ada kalanya, ujar Imam Ibnu Athaillah, engkau mendapat pangkat yang tinggi sebagai wilayah, diangkat jadi wali, atau dosa-dosamu dihapuskan oleh Allah melalui cobaan, ujian, penderitaan, kesulitan yang kita dapatkan. Yang tidak kita bisa dapatkan karunia ini melalui sholat yang banyak, puasa yang banyak. Dan ini juga diungkapkan oleh Rasulullah. Ada kalanya ujar Rasulullah, satu dosa, satu kesalahan yang mengakibatkan diazab kita di kubur, dibakar di neraka dengan dosa tadi. Nah, kesalahan tadi itu dengan sholat yang banyak, kata kau dihapus. Dengan puasa yang banyak, kata kau berhasil juga. Tapi dengan Allah datangkan kesukaran, kayak sakit kah, stroke kah, garing kah, apakah penderitaan apapun yang menimpa, atau fitnahan hati, fisik dan segalanya, yang hakikatnya jahilnya mungkin dari makhluk menguji kita, Allah yang datangkan semuanya. Itulah yang menghapuskan dosa-dosamu. Ada kalanya seseorang yang ingin diangkat oleh Allah ke makam lebih tinggi, jadi wali sidin. Kan wali itu tingkat ada wali itu qaba, ada mujaba, ada autat, ada akhiyah, ada aqwal, ada kutub, ada qaus, tingkatan macam-macam.
Allah ingin meningkatkan makam hambanya ini kepada makam yang lebih tinggi, maka Allah datangkan kesukaran, kesulitan. Tapi ketika datang kesukaran, kesulitan, penyakit yang datang menimpa kepadanya tadi, membuat hatinya tambah parah lawan Allah. Makin diuji, makin tambah dekat dengan Allah. Makin diuji, makin bergantung lawan Allah. Makin diuji, makin memuji Allah. Ini para nabi, para wali. Makin disakiti, makin sujudnya banyak. Makin disakiti, makin mengagungkan Allah. Nih. Kita kadang-kadang orang awam nih, bah diuji. Dulu rajin sembahyang, bah diuji, bah tidak sudah ekonomi, hampir sembahyang, sibuk bercari lagi. Ini hancur ya, banyak bah gugur, tadi petangga ya nih. Nah mudah-mudahan Allah tingkatkan makam kita dari makam orang awam kepada makam muridin, orang-orang yang khususiyah. Jadi sekali lagi, kesulitan yang Allah datangkan kepada kita, kesukaran hidup yang Allah datangkan kepada kita, kalau kita menyikapinya dengan berbaik sangka kepada Allah, menyikapinya Allah ingin nundukin nafsu kita ini supaya jangan bermuncul, jangan rasa harap, jangan rasa riya, ujub, takabur. Allah pukul dengan cobaan-cobaan, tunduk nafsu ini lawan Allah, merasa hina diri kita ini, merasa nggak ada apa-apanya, nggak punya kelebihan apa-apa, semuanya karena Allah. Maka ketika kita sudah gembira, jadi buat dapat garing, gembira hati, alhamdulillah. Dapat sakit, gembira hati, alhamdulillah. Dipitnah orang, gembira hati, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ini Allah sayang lawan aku, surat cinta untuk aku. Tapi tetap aja ikhtiar. Berobat tetap, jangan bagus, alhamdulillah Allah ya kira dasar mati kan hidup, kalau boleh Pak, itu bunuh diri orangnya. Usaha tetap jalan, berobat tetap, kesulitan hidup kita cari ikhtiar jalan keluar, berdoa meminta untuk mengatasi problem-problem, tetap syariat tetap jalan. Tapi hati yang paling dalam sudah yakin ini tidak akan terjadi kalau karena dikehendaki Allah. Allah menghendaki ini, tanda Allah sayang, hendak mengangkat derajatku, hendak menghapuskan dosaku. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku menurut prasangka hambaku dan kadang meleset apa yang disangkakan hamba kepadaku. Maka itu ujar Imam Ibnu Athaillah, al-baqatu busutul mawahibi, segala macam cobaan ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada hambanya, itulah hamparan permadani untuk memberikan karunia besar. Ternyata ujian itu nanggaring, nang sakit, Allah hendak memberikan karunia apa? Berupa kelezatan hati lawan Allah, berupa rahasia ilmu laduni, berupa ilham, berupa terbukanya hijab kita dengan Allah. Dengan cobaan ujian dari asal, dalam cobaan tadi kita berbaik sangka. Asal dalam ujian tadi kita gembira menerimanya, ini pembersihan dosa. Asal dalam ujian tadi bertambah dekat kepada Allah, maka Allah akan bukakan hamparan karunia nikmat-nikmat yang besar. Karunia berupa ilmu laduni, ilmu ma'rifat, lezatnya hati dengan Allah, Allah beri lewat ini. Maaf, udah menyesahkan ini, udah menjalaninya. Justru dengan cobaan ini nanti buka Allah hijab, dibuka hijab. Kadang diberi kenyamanan, kadang hijab kita. Barangkali ini saja dulu kajian kita sore ini menyambut Idul Fitri sudah lewat.